Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berisi tentang adanya 13 orang pelamar P3K Kesehatan yang memang dibatalkan kelulusannya berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Dan pengumuman ini dikeluarkan tanggal 10 Januari 2023. Seperti apa pengumuman pembatalan peserta tersebut? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya Anda yang pertama mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Menurut pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.01.03/223/2023 tentang pembatalan peserta seleksi kompetensi dan penyesuaian hasil penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022, yang mana pengumuman tersebut menyatakan bahwa adanya sekitar 13 orang pelamar P3K tenaga kesehatan yang dibatalkan kelulusannya berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan surat pengumuman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mana pada poin pertama menyatakan bahwa menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui email casn2022@kemkes.go.id dan sanggahan yang disampaikan oleh peserta, maka terdapat perubahan status peserta yang semula dinyatakan memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, serta perubahan penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan P3K jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat saksama rincian ke-13 peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Yang pertama adalah Hanif Yogatama dengan jabatan yang dilamar adalah ahli pertama sanitrian. Nah, keterangannya di sini awalnya peserta tersebut dinyatakan memenuhi syarat, tetapi setelah mendapat pengaduan dari masyarakat dan panitia Panselnas meng-cross-check, ternyata peserta tersebut tidak memenuhi syarat. Alasannya karena surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik yang dilampirkan tidak sesuai ketentuan, yaitu belum memenuhi masa kerja yang disyaratkan paling singkat 2 tahun. Artinya di sini untuk melamar jabatan ahli pertama sanitrian itu minimal Bapak Ibu harus memiliki masa kerja paling singkat 2 tahun. Namun peserta tersebut belum mencapai masa kerja 2 tahun. Peserta yang kedua yaitu atas nama Rizka Devitasari. Jabatan yang dilamar yaitu ahli pertama sanitrian, di mana peserta tersebut awalnya status memenuhi syarat, tetapi setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat pada masa sangga, maka peserta tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Alasannya karena surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik yang terlampir tidak sesuai ketentuan, yaitu belum memenuhi masa kerja yang disyaratkan paling singkat 2 tahun. Ini masalahnya sama dengan peserta yang pertama, itu sama-sama masa kerjanya belum mencapai 2 tahun. Peserta yang ketiga itu atas nama Sahara Jabir. Jabatan yang dilamar adalah ahli pertama perawat. Nah, di sini juga peserta awalnya dinyatakan memenuhi syarat, tetapi setelah mendapat pengaduan dari masyarakat, maka peserta tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Alasannya karena STR asli yang terlampir
tidak sesuai ketentuan, yaitu tidak sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar. Nah, peserta ini melampirkan STR yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Peserta yang keempat yaitu Doni Hermawan dengan jabatan yang dilamar ahli pertama administrator kesehatan. Nah, di sini awalnya memenuhi syarat, tetapi setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat, peserta tersebut juga tidak memenuhi syarat. Alasannya karena surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik yang dilampirkan tidak sesuai ketentuan, yaitu belum memenuhi masa kerja yang disyaratkan paling singkat 3 tahun. Artinya di sini jabatan ahli pertama administrator kesehatan syaratnya harus memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun. Jika di bawah 3 tahun, maka Bapak Ibu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Peserta yang kelima atas nama Risaldi dengan jabatan dilamar ahli pertama perawat. Nah, di sini awalnya dinyatakan memenuhi syarat, tetapi setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat, ternyata peserta tersebut tidak memenuhi syarat. Alasannya karena surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik yang terlampir tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu belum memenuhi masa kerja yang disyaratkan paling singkat 2 tahun. Nah, peserta tersebut juga belum memenuhi persyaratan minimal memiliki masa kerja 2 tahun, sehingga statusnya yang tadinya memenuhi syarat kini berubah menjadi tidak memenuhi syarat. Peserta yang keenam ini atas nama Anak Agung Gede Putra Wirdayana. Nah, di sini jabatan dilamar adalah ahli pertama dokter pendidikan klinis spesialis ilmu kebidanan dan penyakit kandung. Nah, di sini awalnya dinyatakan memenuhi syarat, tetapi setelah mendapatkan pengaduan, peserta tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Alasannya karena kualifikasi pendidikan tambahan yang dimiliki tidak sesuai keterangan ketentuan yang disyaratkan. Artinya ijazah tambahannya tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan. Maka peserta tersebut juga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yang ketujuh adalah Abdul Kadir. Nah, jabatan yang dilamar adalah terampil perawat. Nah, ini dilihat dari nilai afirmasinya, yang mana peserta tersebut untuk penambahan nilai kompetensi teknis semula itu 0, tetapi setelah ada pengaduan maka ia mendapatkan nilai kompetensi teknis 23. Yang berikut Eka Ernisetiani, jabatan dilamar ahli pertama administrator kesehatan, yang mana peserta tersebut untuk penambahan nilai kompetensi teknis semula 113, tetapi setelah mendapatkan pengaduan pada masa sangga, maka peserta tersebut nilai yang semula 113 menjadi 0. Yang kesembilan adalah Novita Sari. Nah, jabatan yang dilamar adalah terampil perawat, yang mana peserta tersebut mendapatkan penambahan nilai kompetensi teknis yang semula 68 dan di sini menjadi 68 dan 113. Yang ke-10 adalah Desakmade Wibiani. Nah, jabatan yang dilamar adalah terampil perawat. Nah, pada peserta tersebut mendapatkan penambahan nilai kompetensi teknis yang semula 113 menjadi 113 dan 68. Artinya peserta tersebut mendapatkan penambahan nilai afirmasi 68 lagi. Yang berikut peserta yang ke-11 Sauma Romanintan Naibaho. Jabatan yang dilamar adalah terampil peranata laboratorium kesehatan. Nah, di sini peserta tersebut
pada penambahan nilai kompetensi teknis semula itu 113 dan 68, tetapi setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat, maka peserta tersebut nilai afirmasinya berubah menjadi 0. Peserta yang ke-12 atas nama Muhammad. Nah, di sini jabatan dilamar adalah ahli pertama perawat, yang mana pada penambahan nilai kompetensi teknis yang semula 0 menjadi 68. Peserta tersebut mendapatkan nilai tambahan afirmasi sebesar 68. Yang terakhir yang 13 atas nama Ahmad Sainul Kamal. Nah, jabatan dilamar adalah ahli pertama administrator kesehatan. Di sini pada penambahan nilai kompetensi teknisnya semula 0 dan setelah mendapatkan pengaduan, di sini peserta tersebut mendapatkan nilai afirmasi yang semula 0 menjadi 68. Nah, sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.